Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal TKA Ekonomi Sosum, materi pendapatan nasional dan inflasi part 1. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, kita bahas soal nomor pertama ya. Nah, jadi soalnya, misalkan dalam suatu perekonomian tertutup diketahui PDB sama dengan 11.000, konsumsi sama dengan 7.500 dan belanja pemerintah sama dengan 2.000. Berdasarkan data tersebut, besarnya investasi pada saat keseimbangan perekonomian adalah gitu ya. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita mengetahui gitu ya PDB. Nah, dia bilang diketahui PDB-nya adalah 11.000. Kemudian konsumsi gitu ya, atau kalau misalkan notasinya pakai huruf C sama dengan 7.500. Dan belanja pemerintah, nah notasinya belanja pemerintah itu biasanya pakai G sama dengan 2.000 gitu ya. Yang dia tanya adalah berapakah investasinya gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini, nah kita lihat dulu ya. Ada beberapa metode pendekatan pendapatan nasional. Jadi metode pendekatan pendapatan nasional ini ada 3. Yang pertama ada namanya pendekatan produksi. Jadi kalau pendekatan produksi ini adalah kita menjumlahkan gitu ya seluruh barang dan jasa yang ada di dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi nanti bisa dirumuskan gitu ya, PDB itu atau pendapatan nasional itu yang biasanya dipakai notasi Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN kali N. Y-nya ini adalah pendapatan nasional, P-nya ini adalah harga, kemudian Q-nya ini adalah kuantitas. Jadi kalau kita mau mencari pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, nah berarti kita harus menambahkan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 ditambah PN kali N. Yang kedua, kita memakai metode yang namanya pendapatan. Nah, jadi kalau metode pendekatan dengan pendapatan gitu ya. Nah, jadi pendapatan nasionalnya itu kita dapatkan dengan menjumlahkan seluruh penerimaan dari faktor produksi gitu ya. Nah, faktor produksi dengan rumus Y sama dengan W tambah I tambah R ditambah dengan P gitu ya. Nanti W-nya ini adalah wages atau biasa disebut dengan upah. Nah, upah ini didapatkan dari sumber daya manusia gitu ya. Nah, kemudian yang I atau biasanya disebut dengan nanti tenaga kerja bakal mendapatkan upah. Kalau I adalah bunga, R adalah sewa, kemudian P adalah profit. Nah, laba atau keuntungan gitu ya. Jadi nanti untuk mencari pendapatan nasional memakai metode pendapatan, rumusnya adalah W ditambah I tambah R ditambah P. Nah, yang ketiga menggunakan pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini kita mendapatkannya dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa selama 1 tahun gitu ya. Nah, jadi dia ini dirumuskan Y atau pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Nah, C itu apa Kak? C itu adalah konsumsi, kemudian I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, kemudian
X adalah ekspor, yang M-nya adalah impor. Nah, oke. Nah, berarti kan dari ketiga pendekatan nasional ini gitu ya, untuk menjawab yang nomor 1, berarti kita pakai metode yang namanya pengeluaran gitu ya. Nah, karena apa? Tadi yang diketahui adalah konsumsinya 7.500 sama pengeluaran pemerintahnya 2.000. Nah, kemudian yang dia tanya adalah investasi. Nah, berarti lihat ya, karena dia bilang, nah dia kan di sini bilang suatu perekonomian tertutup gitu ya. Nah, jadi perekonomian tertutup itu nanti adalah suatu sistem ekonomi gitu ya. Nah, sistem ekonominya nanti tidak berhubungan dengan luar negeri. Nah, berarti kalau kita lihat dari pendekatan pengeluaran, berarti karena dia nggak berhubungan dengan luar negeri, karena sistem ekonominya tertutup gitu ya, berarti kan jadinya si ekspor sama si impor itu tidak ditiadakan ya. Nah, tidak ditiadakan, makanya dia cuman Y sama dengan C plus I plus G. Nah, berarti dari sini bisa kita dapetin gitu ya, rumusnya berarti Y sama dengan C plus I plus G. Berarti Y-nya berapa? Atau PDB nya gitu ya, 11.000 maaf. Nah, C-nya 7.500 ditambah I ditambah G-nya 2.000. Nah, berarti kita totalin aja, 11.000 sama dengan 7.500 tambah 2.000 tambah I gitu ya. Berarti kita dapetin I-nya berapa Kak? 11.000 dikurangi 7.500 tambah 2.000, 9.500. Berarti hasilnya adalah I-nya atau investasinya 1.500. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Katanya Ibu Aminah akan melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Desi. Motif Ibu Aminah untuk transaksi sangat ditentukan oleh. Nah, berarti kan dia bilang nih, si Ibu Aminah ini melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Desi gitu ya. Berarti motif si Ibu Aminah, nah untuk transaksi sangat ditentukan oleh, kita lihat yang A katanya tingkat bunga, B pendapatan, C kekayaan, D inflasi, E selera gitu. Karena motif si Ibu Aminah ini adalah melakukan transaksi jual beli, berarti dia bakal mendapatkan yang namanya pendapatan dari hasil jual beli dengan Ibu Desi gitu ya. Nah, makanya motif Ibu Aminah untuk transaksi sangat ditentukan oleh pendapatan. Kita lanjut yang nomor 3. Salah satu kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang beredar adalah yang A katanya penjualan surat berharga, B peningkatan giro wajib minimum, C peningkatan suku bunga, D penyederhanaan syarat-syarat pemberian kredit, yang E imbauan untuk gemar menabung. Nah, jadi teman-teman, karena kata dia untuk menambah jumlah uang beredar gitu ya, terus dia bilang kebijakan Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau lagi terjadi permasalahan gitu ya, permasalahan yang namanya deflasi atau jumlah uang yang beredar gitu ya lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa, maka bakal terjadi permasalahan gitu ya yang namanya atau disebut dengan deflasi.
Nah, deflasi ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih kecil dari jumlah barang dan jasa. Jadi, si pemerintah bakal mengatur kestabilan jumlah uang yang beredar gitu ya. Kestabilan jumlah uang yang beredar atau kakak singkat jadi JUB. Nah, untuk mengatur kestabilan jumlah uang yang beredar, pemerintah itu mempunyai dua kebijakan gitu ya. Kebijakan yang pertama, dia pakai yang namanya kebijakan fiskal. Yang kedua, pakai namanya kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu nanti melalui, lihat ya, melalui penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kalau kebijakan moneter berarti kebijakan yang diberikan atau yang diminta oleh pemerintah kepada bank sentral gitu ya. Nah, jadi nanti di sini pemerintah meminta kepada atau bantuannya bank sentral untuk menjaga kestabilan dari jumlah uang yang beredar gitu ya, melalui bank sentral untuk mengatur kestabilan JUB. Nah, jadi kalau kebijakan fiskal tadi melalui penerimaan dan pengeluaran anggaran gitu ya. Nanti kalau kebijakan moneter dia yang pertama ada melalui yang namanya kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan operasi pasar terbuka ini adalah kebijakan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui membeli atau menjual surat berharga gitu ya. Yang kedua, nanti ada namanya kebijakan diskonto. Kalau kebijakan diskonto ini adalah kebijakan dari bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan suku bunga bank untuk mengatasi jumlah uang yang beredar gitu ya. Yang ketiga ada namanya kebijakan cadangan kas. Kalau kebijakan cadangan kas ini adalah kebijakan dari bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, menambah atau menurunkan jumlah uang yang beredar dengan menurunkan atau menaikkan cadangan kas. Yang keempat, ada namanya kebijakan kredit. Caranya kebijakan ini dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat atau memperlonggar kredit kepada masyarakat dari bank. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4 kebijakannya. Tapi kalau kebijakan fiskal tadi dari penerimaan dan pengeluaran anggaran. Berarti dia dari yang pertama pajak atau tax gitu ya. Yang kedua ada dari G atau pengeluaran pemerintah. Nah, jadi karena tadi permasalahannya adalah menambah jumlah uang yang beredar gitu ya. Berarti kan kalau menambah jumlah uang yang beredar itu di masyarakat itu lagi terjadi jumlah uang yang beredar itu sedikit gitu kan. Atau lagi terjadi permasalahan namanya deflasi. Berarti si bank sentral ini kan dia berarti tadi kalau deflasi JUB-nya lagi turun. Berarti kan si bank sentral melalui kebijakan moneter itu mau meningkatkan JUB-nya untuk menjaga kestabilannya gitu kan. JUB-nya nanti mau ditingkatin. Nah, berarti dia harus pakai kebijakan yang 4 ini gitu ya. Kebijakan operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan kas, sama kredit. Berarti
kebijakan yang pertama gitu ya, untuk operasi pasar terbuka gitu ya, apakah dia menjual atau membeli surat berharga. Jadi kalau lagi terjadi deflasi atau jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat sedikit dan bank sentral mau meningkatkan jumlah uang yang beredar, dia harus membeli. Untuk yang operasi terbuka gitu ya, dia harus membeli surat berharga. Nah, yang kedua, karena kalau dia membeli surat berharga gitu ya, berarti otomatis masyarakat kan bakal menjual surat berharga dia. Jadi uang yang masuk ke dia itu nanti lebih banyak kayak gitu. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kalau bank sentral mau meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan kebijakan diskonto atau menggunakan suku bunga gitu ya, berarti dia harus yang namanya menurunkan suku bunga. Kemudian yang ketiga adalah si bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar gitu ya, dia pakai kebijakan cadangan kas. Nah, berarti kebijakan cadangan kas yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar tadi adalah dengan cara menurunkan cadangan kas. Nah, yang terakhir adalah kredit. Nah, berarti bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan kebijakan moneter melalui kebijakan kredit, berarti dia itu harus melakukan pelonggaran, kreditnya dilonggarkan atau memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kreditnya dilonggarkan. Permasalahan seperti ini gitu ya, bisa kita lihat pada saat sekarang gitu ya, atau lagi pandemi sekarang ini. Karena lagi pandemi gitu kan, jadi kan masyarakat itu kan butuh uang dan pemasukannya tidak sesuai dengan biasanya. Ketika dia mau membayar gitu ya, atau membuka usaha baru kan dia butuh uang, jadi otomatis dia butuh kredit yang mempermudah dia gitu, makanya kreditnya dilonggarin. Sudah deh, berarti dari 4 ini kalau kita lihat opsi yang A gitu, penjualan surat berharga. Nah, berarti untuk menambah jumlah uang beredar tadi katanya menjual surat berharga. Berarti bukan ya, harusnya si kebijakan tadi dia itu harusnya membeli surat berharga, makanya salah. Yang B, peningkatan giro wajib minimum. Nah, kalau peningkatan giro wajib minimum ini berarti cadangan kasnya itu kan ditingkatin gitu ya, harusnya tadi kita itu harus menurunkan cadangan kas, makanya salah. Yang ketiga, yang C, peningkatan suku bunga. Nah, ini juga salah karena seharusnya kita menurunkan suku bunga. Yang keempat, penyederhanaan syarat-syarat pemberian kredit. Nah, kalau yang ini benar ya, jadi yang D ini benar karena tadi yang keempat kreditnya dilonggarkan sehingga lebih sederhana gitu ya, dan masyarakat lebih mudah mendapatkan keuangan. Terus yang E, imbauan untuk gemar menabung. Yang E bukan ya, dia nggak masuk kebijakannya kayak gitu. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke, nomor selanjutnya, jenis pajak yang dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat adalah gitu kan. Nah, jadi jenis-jenis pajak itu ada 4 gitu ya. Ada pajak proporsional, ada degresif, ada progresif, sama ada namanya pajak regresif gitu ya. Berarti otomatis kalau dari opsi A, B, C, D, sama E, berarti otomatis yang C udah salah ya. Nah, kalau yang pajak proporsional gitu ya, nah kalau ini adalah gini, kalau misalkan semakin besar misalkan pendapatan wajib pajak gitu ya, nah berarti nanti tarif pajak kamu juga besar gitu, atau pajak yang kamu keluarkan juga
besar. Atau proporsional itu biasanya kata ininya itu sebanding gitu ya, tarifnya besar. Tapi kalau misalkan kalau besar berarti pendapatannya besar. Tapi kalau misalkan pendapatan kamu lagi kecil gitu ya, pendapatan kamu kecil atau turun, berarti nanti tarif pajak kamu juga bakal turun gitu atau menurun. Nah itu kalau yang proporsional gitu ya. Yang kedua itu kalau yang B ini, opsi B ini adalah degresif gitu ya. Nah kalau degresif ini dia itu tetap, misalnya berapapun pendapatan wajib pajak kamu, berarti tarif buat kamu bayar pajak juga tetap atau sama. Kemudian kalau yang pajak progresif, berarti kalau ini kan disebut juga meningkat gitu ya atau naik. Nah jadi kalau misalkan ini tuh pendapatan wajib, nah atau semakin tinggi pendapatan wajib pajak seseorang gitu ya, makin tinggi berarti nanti tarif pajaknya atau pengenaan pajaknya itu semakin besar atau semakin tinggi. Kalau yang E ini regresif, dia nurun gitu ya atau menurun. Kalau ini berarti kebalikan dari si pajak progresif. Nah berarti kalau misalkan dia bilang jenis pajak yang dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, berarti jawaban yang benar adalah yang D gitu. Karena apa? Jadi kan kalau semakin besar pendapatan wajib pajaknya, tarif pengenaan pajak yang dia harus bayar juga besar gitu. Berarti nanti bisa mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Soal berikutnya, Bella baru lulus SMA dan langsung ingin mencari pekerjaan. Dava adalah seorang lulusan fakultas teknik yang sedang melamar suatu posisi engineer di perusahaan otomotif. Kiran berusia 20 tahun, adalah karyawan di suatu perusahaan rintisan atau startup keuangan. Berdasarkan informasi tersebut, yang termasuk angkatan kerja adalah, kalau dia bilang angkatan kerja, nah angkatan kerja itu nanti kita artikan gitu ya, angkatan kerja itu adalah penduduk gitu ya. Nah si penduduk ini nanti dia udah masuk usia kerja. Nah usia kerja tuh umurnya dari 15 sampai 64 tahun gitu ya. Penduduk usia kerja ini nanti udah masuk yang namanya angkatan kerja. Nah atau bisa juga nih gitu ya, seluruh penduduk yang mampu atau ketika ditawarkan tenaganya untuk menghasilkan produksi barang atau jasa, dia mampu gitu. Berarti itu juga termasuk dalam angkatan kerja. Berarti kalau kita lihat dari sini, katanya kan Bella baru lulus dan langsung ingin mencari pekerjaan. Nah dia kan mau langsung mencari pekerjaan gitu ya, meskipun dia baru lulus dan dia langsung ingin mencari pekerjaan. Ini kan baru lulus SMA ya, dan langsung mencari pekerjaan, berarti si Bella ini masuk ya, berarti Bella termasuk gitu dalam angkatan kerja. Kemudian karena dari umur juga udah bisa ya, 15 sampai 64 tahun. Dava adalah seorang lulusan fakultas teknik, terus dia juga mau melamar di posisi engineer di perusahaan otomotif. Nah berarti kan dia juga lagi mencari pekerjaan kan, berarti dia juga masuk juga tuh penduduk usia kerja dan mau bekerja gitu ya. Si Dava ini juga masuk ke dalam angkatan kerja. Kemudian si Kiran ini usianya 20 tahun. Nah Kiran ini malahan udah jadi karyawan kan di perusahaan startup. Nah berarti dia itu juga termasuk ke dalam angkatan kerja gitu ya. Berarti jawaban yang tepat gitu ya dari opsi A Bella saja salah, B Bella dan Dava saja salah, C Bella dan Kiran aja salah, D Dava dan Kiran aja salah, E Bella, Dava dan Kiran saja. Berarti jawaban yang benar adalah yang E gitu. Soal berikutnya, jika tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada laju pertambahan penduduk, kondisi ini menggambarkan, kalau misalkan dia bilang nih pertambahan pendapatan nasional, berarti pendapatan nasionalnya itu lagi mengalami peningkatan atau lagi mengalami pertambahan. Katanya tuh lebih besar dari laju pertambahan penduduk. Kondisi ini menggambarkan gitu ya. Nah kalau ini tuh namanya, kalau kita belajar ada namanya pendapatan per kapita gitu ya. Nah jadi pendapatan per kapita itu dari suatu negara itu kita bisa dapatin dari hasil bagi pendapatan nasional dengan jumlah
penduduk. Nah, jadi kalau misalkan di suatu negara pendapatan per kapitanya bertambah tinggi gitu ya, nah berarti kondisi itu menunjukkan apa? Kondisi si pendapatan lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk gitu ya, berarti dia meningkatkan pendapatan per kapitanya. Nah berarti kalau kita lihat opsi A, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, salah gitu ya, harusnya bukan menurun gitu, tapi lebih meningkat. Yang B, meningkatnya pendapatan per kapita. Nah dari sini kita bisa lihat ya, ini kan tadi pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, kan mereka berbanding ya. Berarti kalau misalkan pendapatan nasionalnya makin tinggi dan jumlah penduduknya maksudnya lebih kecil daripada pendapatan nasionalnya, berarti otomatis pendapatan per kapitanya meningkat. Berarti jawaban yang B itu benar. Kalau yang C, meratanya distribusi pendapatan, tidak ya, salah. Bertambahnya uang yang beredar, salah. Kalau deflasi tadi jumlah uang yang beredar sedikit, salah. Berarti jawaban yang benar itu yang B. Soal berikutnya, apabila kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi, ukuran yang sebaiknya menjadi fokus adalah, karena dia bilang pertumbuhan ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi, ukuran yang sebaiknya menjadi fokus adalah yang A, perubahan indeks pembangunan manusia antar waktu. Nah, yang ini bukan ya, karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi gitu ya, jadi pertumbuhan ekonomi ini nanti kita bisa lihat dari pertambahan jumlah barang dan jasa gitu kan, pertambahan jumlah barang dan jasa dalam suatu negara atau yang disebut dengan namanya PDB real gitu ya. Nah, jadi nanti perubahan ini gitu ya yang menyebabkan atau yang bisa kita lihat apakah si pertumbuhan ekonomi ini sedang meningkat atau mengalami penurunan. Nah, makanya kalau kita lihat opsi A salah gitu ya, yang B perubahan ketimpangan ekonomi antar waktu berarti salah, peningkatan layanan publik antar waktu salah. Nah, berarti yang benar adalah yang kita lihat opsi D, perubahan PDB atau produk domestik bruto real antar waktu gitu ya, berarti jawabannya yang D. Nah, jawaban benar adalah yang D ya. Terus yang E, perubahan angka kemiskinan, salah gitu. Soal berikutnya, konsep inflasi yang benar adalah, nah berarti ini kita belajar inflasi. Kalau inflasi ini adalah kenaikan harga barang gitu ya, kenaikan harga barang secara umum dalam jangka waktu tertentu. Berarti harga barang itu kenaikan harga barang secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini nanti ditandai dengan apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu nanti lebih besar dari jumlah barang dan jasa. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau kita lihat dari jawabannya atau opsi pilihan jawabannya, yang A, kenaikan harga satu jenis barang secara terus-menerus, salah ya, karena dia cuma bilang satu jenis, bukan satu jenis, tapi harusnya secara umum. Yang kedua, yang B, kenaikan harga properti dalam jangka panjang. Nah, kalau ini kan kenaikan harganya untuk properti doang, bukan secara umum, berarti salah. Yang C, kenaikan biaya produksi barang modal. Nah, kalau ini kan cuman barang modal aja gitu kan, makanya salah. Yang D, kenaikan upah minimum di salah satu sektor ekonomi. Nah, karena dia bilang cuman salah satu sektor ekonomi, makanya salah. Yang E, kenaikan harga secara umum. Nah, ini kan secara umum gitu ya, berarti secara umum. Jadi nggak cuman satu barang, dua barang gitu, tapi semua barang dalam jangka waktu tertentu. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Nomor selanjutnya, dalam pemungutan pajak diperlukan beberapa syarat berikut ini, kecuali gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat syarat-syarat pemungutan pajak itu, yang A kita lihat ya, pemungutan pajak harus efisien. Nah, ini benar ya. Yang kedua, yang B, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang ya, sesuai.
Yang C, pemungutan pajak harus sederhana. Nah, benar juga ya. Yang D, pemungutan pajak harus adil. Yang E, pemungutan pajak harus dikenakan pada semua warga negara yang berpenghasilan. Yang E ini salah gitu ya. Kenapa Kak? Ya, karena tidak semua orang yang berpenghasilan itu dikenai pajak gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Nomor terakhir, sebuah toko ya, ini toko ya. Sepeda membeli sepeda baru langsung dari pabriknya. Nah, pabriknya itu langsung seharga 750.000. Harga berarti dia beli itu seharga 750.000 dari pabrik. Kemudian menjual sepeda baru tersebut kepada Andra dengan harga 1 juta. Nah, harga jualnya itu adalah 1 juta. Kemudian si Andra menjual sepeda tersebut kepada Safira dengan harga 500.000. Berdasarkan data di atas, besar kontribusi semua transaksi. Lihat ya, dia bilang semua transaksi tersebut bagi PDB, berarti bagi pendapatan nasional adalah. Berarti kan di awal berarti dia itu ngejual harganya 1 juta gitu ya. Berarti dikurangi dengan 750.000, berarti sama dengan dia untung 250.000. Kemudian dari 1 juta ini dijual lagi 500.000 gitu ya. Berarti 250.000 tambah 500.000 sama dengan 750.000. Transaksi atau besar kontribusi semua transaksi terhadap PDB itu sebesar 750.000. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, itu dia pembahasan soal TKA Sosum Ekonomi Materi Pendapatan Nasional dan Inflasi Part 1. Semoga dipahami ya. Ikuti terus part berikutnya di GEP Media Channel. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.